Peran para ulama dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia bukanlah sembarang peran. Mereka berada di garis terdepan dan menjadi aktor utama dalam perjuangan. Namun, tidak semuanya tersebut dan tercatat dalam narasi sejarah Indonesia. Nama mereka tenggelam bersama waktu. Satu di antara mereka berjuang, namun namanya jarang disebut. Itu adalah Kiai Subaghi Parakan, atau biasa dikenal dengan sebutan Kiai Subaghi Bambu Runcing. Kiai Subaghi lahir sekitar tahun 1850 di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ulama pejuang ini lahir sebagai putra sulung Kiai Haji Harun Rasyid. Kakeknya Kiai Abdul Wahab adalah keturunan Tumenggung, Bupati Suroloyo Melangi, Yogyakarta. Kiai Abdul Wahab adalah salah seorang laskar Pangeran Diponegoro yang menyembunyikan diri dan mengajar santri di desa-desa, sembari terus melakukan perlawanan terhadap Belanda secara diam-diam. Kiai Subaghi lahir dengan nama kecil Muhammad Benji. Setelah menikah, namanya diganti menjadi Somo Wardoyo dan berganti lagi menjadi Subaghi sepulang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada usia 5 tahun, Kiai Subaghi kecil sudah merasakan betapa pedihnya hidup dalam kungkungan penjajah. Di tahun 1885, beliau sudah merasakan suasana berada di gendongan sang ibunda menuju pengungsian untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Tak heran kalau kemudian beliau tumbuh sebagai pribadi yang matang dalam ilmu agama dan tangguh dalam perjuangan melawan penjajah. Pada masa kemerdekaan, Kabupaten Temanggung menjadi simpul pergerakan pejuang untuk melawan penjajah. Tanggal 30 Oktober 1945, dibentuklah Barisan Muslimin Temanggung atau BMT yang dimotori Kiai Subaghi bersama ulama-ulama NU yang lain. Ketika pasukan Belanda kembali menyerbu Jawa pada Desember 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan pertempuran di Ambarawa. Panglima Besar Jenderal Sudirman pun datang berkunjung ke kediaman Kiai Subaghi untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subaghi. Dalam berperang, Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci untuk mengamalkan doa dari Kiai Subaghi. Pada kali inilah orang menyebut Kiai Subaghi adalah guru sang Panglima Besar. Ulama yang turut mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai Rois Syuriah NU Temanggung ini menjadi guru spiritual dalam masa perangan yang diikuti Jenderal Sudirman. Nama Kiai Subaghi Parakan lekat dengan senjata bambu runcing, sebab pada masa revolusi, beliaulah yang menggelorakan semangat bertempur para pemuda dan meminta mereka untuk mengumpulkan bambu yang sudah diruncingkan ujungnya. Bambu-bambu runcing itu diberi asma dan doa khusus, lalu menjadi bekal senjata perang pejuang muda untuk maju bertarung melawan penjajah Belanda. Karena itulah pada akhir nama Kiai Subaghi selalu dilekatkan kata bambu runcing, menjadi Kiai Subaghi Bambu Runcing. Bukan hanya para pejuang dari Parakan. Berdasar catatan Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Subaghi menjadi rujukan askar-askar dari seluruh Indonesia. Ada Barisan Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, dan banyak laskar lain yang meminta doa kepada Kiai Subaghi. Sampai pernah Kiai Subaghi menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak cukup pantas didatangi dan dimintai doa berkah oleh para pejuang. Namun Kiai Wahid menguatkan hati beliau dan mengatakan bahwa apa yang Kiai Subaghi lakukan sudah benar. Kiai sudah tiada, namun kepahlawanannya sungguh tak patut dilupakan. Sebab beliaulah contoh utama Kiai yang meninggikan agama dan mengharumkan martabat bangsa.